informasi Bu ya. Iya. Pak Muslihin merupakan guru sejarah dari SMA Negeri 2 Kendal, kemudian Ketua Lesbumi PCNU Kabupaten Kendal dan Ketua Tim Ahli Cagar Budaya. Monggo, Bapak. Monggo, salaman dulu. Salaman dulu ya. Oke. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli nikmatillah wa ma sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Amma ba'du. Yang saya hormati semua rekan-rekan seniman dan penikmat sastra, juga para kru, para pemain dari kegiatan pementasan teater atmosfer malam ini. Pertama-tama mari kita panjatkan selalu kehadirat Allah SWT, rasa terima kasih kita yang tidak terhingga, karena pada malam ini tiba-tiba hujan reda dan kita bisa bersua dan berjumpa kembali dalam kehangatan dan dalam renungan yang cukup romantis ya, pengganti malam minggu kalian, ketika kalian bisa berada di sini dalam rasa yang sama. Kemudian keduanya sholawat dan salam selalu kita panjatkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kelak kita tunggu syafaatnya di hari yaumul akhir. Anak-anakku semua, karena kalian semua pasti jauh lebih muda daripada saya, perkenankan saya untuk memberikan pidato kebudayaan gitu ya pada malam ini. Jika di Jalan Habib Royo itu ada Gus Mus, idola saya, yang usianya sudah di atas 20 tahun daripada saya, dan kalian di sini pemanasan bertemu Kang Mus dulu, bertemu dengan Pak Mus, yaitu guru biasa yang kebetulan dipercaya sama anak-anak ini untuk tampil membacakan pidato kebudayaan. Saya memberikan judul karena saya juga konsultasi dengan Mas Ian, bahwa judul pidato ini adalah Ritus dan Dukun dalam Kebudayaan Indonesia, Perspektif Ekologis. Jadi tulisan saya ini berangkat ketika beberapa bulan yang lalu saya didatangi gitu ya, seseorang aktivis teater dari Fakultas Teater ISI Jogja, namanya Mbak Lida. Monggo Pak Wahyu, nyuwun sewu saya berada di sini. Biasanya saya manggilnya Mas Wahyu ya, ini kan kebablasan dikit Bapak. Jadi ketika ada Mbak Lida itu datang ke rumah saya, dia ingin melakukan wawancara tentang orang Kalang tapi dari perspektif ekologis. Inilah yang membuat saya kemudian berpikir bahwa ternyata persoalan lingkungan atau ekologis itu persoalan yang sangat penting dan sangat mendesak untuk kita tuntaskan. Namun dalam tulisan ini saya tidak berbicara semata-mata ranah ekologis saja, tapi juga mengkaitkan bahwa ternyata dukun, ritus, dan sesaji itu saling terkait dan memiliki aspek ekologis yang perlu kita bedah bersama-sama pada malam ini. Karena saya juga aktivis Lesbumi Kabupaten Kendal, sehingga saya mengkabarkan bahwa isu ekologis ini menjadi bagian penting dari kegiatan-kegiatan Lesbumi baik pusat maupun wilayah. Bagaimana isu-isu tentang abrasi, tentang erosi, kemudian tentang penggundulan hutan, industrialisasi ekstraktif, alih fungsi hutan, dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang penting dan mau tidak mau harus kita bicarakan di malam hari ini dan di hari-hari berikutnya, karena masalah ini memberikan efek yang luar biasa bagi kondisi tanah air kita, kondisi Indonesia sekarang yang syarat dengan persoalan iklim yang kita tidak bisa menduga dampak dan akibatnya. Saya menulis itu karena saya pelupa ya, sehingga karena ada Mas Wahyu
kepala perpustakaan supaya saya dianggap literasi kuat, maka saya membaca. Dan membaca itu juga menjadi acuan saya supaya tidak kemana-mana. Tulisan saya itu supaya kelihatan ilmiah, saya juga menyitir dari beberapa pernyataan dan pendapatnya Bapak Menteri Kebudayaan Indonesia, yaitu Fadlizon, yang beliau memberikan rabu-rabu tentang garis dan arah kebudayaan Indonesia, yakni upaya pemerintah menggarisbawahi perihal kebudayaan sebagai jati diri dan identitas bangsa Indonesia, pemajuan kebudayaan berbasis sejarah, menolak budaya asing, negara hadir melindungi kebudayaan dan kebudayaan sebagai kekuatan dari peradaban itu sendiri. Sebetulnya apa yang disampaikan Bapak Menteri Kebudayaan ini sama persis dan sebangun dengan strategi kebudayaan yang disampaikan oleh C.H. Van Persson. Ini buku yang sudah saya baca 20 tahun yang lalu ya, ketika saya sedang ampuh-ampuhnya, punya kekuatan literasi dan kemauan kuat untuk membaca buku-buku babon, buku-buku besar antropologi, sosiologi, sejarah dan sebagainya, termasuk filsafat. Kemudian dari C.H. Van Persson itu menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri itu sangat terkait dengan relasi, kesinambungan dan konsistensi antara mitis, ontologis dan fungsional agar masyarakat Indonesia itu tetap terjaga dalam sejarah dan peradabannya. Kemudian juga ada pemikiran dari Clifford Geertz. Geertz ini juga pemikirannya sudah lama, mungkin juga beberapa orang menganggapnya sudah usang gitu ya. Tapi dalam hal tertentu, dalam kajian kebudayaan, pandangan Geertz ini masih kita tetap pakai, karena Geertz itu sangat titis gitu ya, sangat rigid ketika memperbincangkan ritus, tradisi dan manusia-manusia pelaku budaya. Di samping itu juga ada Anthony Giddens yang seorang orientalis yang berusaha merefleksikan kembali tradisi ke dalam konteks zaman yang sudah berubah. Bagi dia, menjaga tradisi adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan oleh generasi yang bertumbuh. Kemudian juga ada pandangan Stuart Hill yang menyikapi perihal identitas dan representasi di ruang media. Ruang media yang berubah serta sistem pengelolaan budaya yang mampu dinegosiasikan antara manusia yang berbeda jiwa dan zamannya. Kemudian tulisan saya sambung dengan etnospiritualitas versus prasangka budaya. Jadi teman-teman Les Bumi, di mana saya menjadi ketua di Kabupaten Kendal itu, menggabungkan dan memiliki landasan teori bahwa faktor lingkungan, faktor ekologi itu pada dasarnya juga bisa bersetubuh atau menyatu dengan spiritualitas yang kita miliki. Dan di sini saya memadukan atau memparadokkan antara etnospiritualitas dengan prasangka budaya. Saya bacakan aja supaya lebih sistematis dan tidak kemana-mana. Adanya kebijakan pemerintah yang ditindaklanjuti dengan regulasi baik Undang-Undang Cagar Budaya maupun Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan seharusnya memberikan ruang kecerdasan baru bagi masyarakat atas kebudayaan yang dimiliki. Pemerintah memiliki niatan baik untuk membangun kesadaran dan optimisme baru bagi masyarakat pelaku dan penikmat kebudayaan. Kebudayaan yang umumnya diartikan sebagai budaya dan tradisi ini memberikan rasa segar pasca berlakunya regulasi terkait pembenahan Kementerian Kebudayaan. Melihat itu, kita perlu membangkitkan diri atas kesadaran baru tentang kebudayaan yang kita miliki. Masyarakat memiliki tafsir utuh atas kebudayaan yang mampu beradaptasi dengan dinamika yang berkembang cepat. Namun demikian, belum sepenuhnya masyarakat menyadari hakikat dari kebudayaan yang berada di sekitarnya.
Masyarakat masih memiliki banyak prasangka terhadap ritus dan pelaku budayanya yang dianggap jauh dari nilai agama dan modernisasi. Masyarakat terjebak pada penilaian yang tendensius yang sangat menyeragamkan segala sesuatu terhadap sesuatu yang tekstual daripada yang kontekstual. Masyarakat bergegas meninggalkan tradisi dan ritus karena takut sebutan negatif dan tudingan tidak agamis yang menjerumuskan mereka pada kegagapan menerima sesuatu doktrin baru, sementara yang sudah melekat lama akan ditinggalkan begitu saja. Bagi sebagian kalangan terdidik menganggap manusia berbudaya dan pelaku tradisi adalah orang-orang yang secara modern tidak cakap hidup dalam kondisi situasi perubahan zaman. Era disrupsi yang super cepat dengan teknologi yang tidak ramah etika seringkali menjadi sosok yang berhadapan dengan manusia tradisi yang polos dan sederhana. Dengan kata lain, kaum pendidik berkolaborasi dengan agamawan, memberikan dogma dan propaganda baru bagi sosok yang selalu berkecimpung dalam dunia ritus dan tradisi. Sangat wajar jika pada akhirnya orang-orang modern menganggap bahwa pelaku tradisi adalah manusia yang kental nuansa mistik, irasional, dan klinik. Manusia tradisi adalah orang yang tidak cerdas dan kurang memiliki frekuensi yang tinggi untuk hidup pada alam pemikiran dan kebebasan modernitas. Dukun, keris, ake, air suci, wewangian, dupa, sajen adalah simbol dan piranti yang dianggap manusia modern sebagai sesuatu yang harus tertanggalkan oleh zaman. Nah, ini intinya ya. Seorang dukun dalam praktik ilmu Jawa selama ini adalah sosok yang dikambing hitamkan dalam dimensi perbincangan kebudayaan Indonesia. Bagi orang yang meyakininya, dukun adalah manusia yang memiliki kecerdasan spiritual yang syarat kekuatan metafisika supranatural, yang mampu membaca keadaan, mampu menyembuhkan penyakit, mampu menjaga keseimbangan fisik dan non-fisik, memimpin ritus upacara agama, mampu menyiapkan sesaji yang lengkap dan detail, serta mampu membaca mantra panjang dan sulit. Di samping itu, yang perlu dipahami adalah pandangan lain tentang dukun dalam konteks sejarah kebudayaan Jawa. Perspektif ini agaknya tertimbun dari pergaulan kebahasaan dan pengamatan akibat desakan pragmatisme berpikir dan kejumutan memandang kebenaran itu sendiri. Istilah dukun itu sendiri dalam konteks bahasa Jawa adalah tukang ahli bidang tertentu, pakar atau sosok yang mampu mengatasi persoalan yang dihadapi manusia. Sebutan dukun sebenarnya untuk profesi yang dimiliki seseorang pada bidang pekerjaan tertentu. Oleh karena itu sangat wajar di masa lalu banyak orang mengatakan bahwa seorang yang berprofesi di pernikahan disebut sebagai dukun nganten. Tukang yang membantu melahirkan disebut dukun bayi, tukang pijat disebut dukun pijat, orang ahli menurunkan hujan disebut dukun terang atau pawang hujan, tukang urut sangkal putung disebut dukun balung, tukang ahli pernapasan disebut dukun bayu, tabib atau orang yang ahli menyembuhkan disebut dukun suwuk, orang yang ahli membantu mencari barang hilang disebut dukun prewangan, orang yang ahli menggunakan ilmu hitam untuk mencelakakan orang lain disebut dukun santet, orang yang ahli merapal mantra disebut dukun japa, jopo gitu ya. Orang yang ahli memasukkan benda kecil dalam kulit disebut dukun susuk. Pemanaan tentang istilah dukun mengalami penyempitan makna. Konsep tentang dukun lebih mengacu pada profesi 4 dukun terakhir, yaitu dukun prewangan, dukun santet, dukun jopo, dan dukun susuk. Hal ini jelas menciptakan ketidakadilan dalam kebudayaan Jawa. Modernisasi dan islamisasi berkelidan memandang sosok yang dianggap dukun ini. Siapapun yang disebut dukun adalah manusia menyesatkan, yang hidupnya berkelantungan kepalsuan, kebohongan, dan penipuan. Mereka terlalu mendiskreditkan dukun yang akhirnya terjebak pada kekaburan dan kesalahpahaman tentang profesi orang-orang Jawa. Di sisi lain, sejujurnya dukun sering berperan sebagai otoritas moral yang menentukan
mana wilayah duniawi dan mana wilayah yang dikeramatkan. Ini ya pokok itu yang kedua. Dalam hal ini dukun berperan sebagai penjaga zona konservasi dengan melabeli sebuah sumber mata air atau hutan sebagai wilayah yang berpenghuni, maka ia menciptakan kawasan hutan lindung atau mata air tradisional. Dukun pula yang menciptakan narasi tentang hutan yang menakutkan dengan hantu-hantu imajiner yang ia gambarkan. Dengan cerita itu, dukun berjasa melindungi hutan dari gangguan manusia lain yang ingin memanfaatkan hutan dengan seenaknya. Selanjutnya, figur dukun yang bijak seringkali bisa memahami kualitas dan kuantitas sesajen yang melekat pada ritus yang ia pimpin. Dengan mengambil secara tepat unsur dedaunan, buah, serta biji-bijian, berarti ada pola keseimbangan alam yang ingin diterapkan oleh sang dukun. Dengan pengambilan yang sewajarnya dan detail menjadikan alam baik flora maupun faunanya bekerjasama memproduksi dan menuntaskan rantai makanan secara adil, tepat, dan efektif. Dengan sesaji yang disusun secara baik, dukun itu berkomunikasi dengan Tuhan, menjadikan air, bunga, umbi-umbian, dan hasil bumi sebagai ekspresi rasa syukur yang tidak terhingga. Di samping itu, upacara sedekah bumi menjadi pengingat bahwa ketika manusia mengambil dari bumi, maka suatu saat ia harus memberikan sesuatu kepada bumi, atau setidaknya mampu memberikan doa dan tindakannya tidak merusak alam dan lingkungannya. Sesaji dalam bentuk sedekah bumi pun memiliki makna ekologis yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Tumpeng dan hasil bumi menandakan keanekaragaman hayati yang harus dijaga agar ketahanan pangan tetap berkesinambungan. Kemenyan dan bunga berfungsi sebagai disinfektan alami dalam ruang kebersamaan masa lampau. Air dari berbagai sumber menyimbolkan bahwa masyarakat pengguna dapat memastikan kondisi air tetap bersih dan mengalir baik. Dalam konteks menaruh sesaji dalam pohon-pohon besar, terdapat makna ekologis yang tidak bisa diremehkan. Secara eksplisit, seakan manusia hanya memberikan makan penunggu pohon agar mereka tidak marah. Namun sebenarnya adalah dengan ritus itu sang dukun berupaya dan bertanggung jawab atas penjagaan pohon itu agar jangan sampai ditebang. Pohon beringin saja sebagai pohon besar adalah tumbuhan yang memiliki konservasi air terbaik. Ketika pohon itu ditumbangkan, jelas sekali akan membawa kekeringan pada mata air dan akhirnya kelesuan dan kerugian pada masyarakat desa. Bagian terakhir, kesadaran ekologis. Jika kita memandang jujur, kita akan melihat bahwa antara dukun dan ritus ada keseimbangan sistem yang sedang dijaga baik. Krisis iklim yang dewasa ini menyebabkan bencana yang sangat besar. Salah satunya adalah lemahnya kepercayaan diri kita pada sosok yang menjabat posisi elit pada sistem kebudayaan lokal. Mereka adalah patron yang memiliki tugas penjagaan pada jagat cilik dan jagat besar. Dukun memahami alam semesta melalui cara pandang dan tindakan mereka. Dukun adalah cerminan manusia yang menyatu dengan alam. Apa yang bergerak dan berkembang pada alam semesta sejatinya terjadi pada diri manusia. Oleh karena itu, manusia sebagai sosok yang mikro harus menjaga secara etis keharmonisan. Jika terjadi kerusakan ekologi, berarti bukti bahwa manusia gagal mengelola mikrokosmosnya yang dialaminya, melekat nafsu keserakahan yang otomatis terkait dengan rusaknya makrokosmos. Kesadaran ekologis lahir dari sikap eling lan waspada yang menyadarkan posisi diri kita berhadapan dengan alam. Untuk itulah sesaji hadir sebagai ekspresi dan instrumen dalam menyampaikan getaran mikro dan makro agar terjadi penjagaan atas keselarasan. Sesaji bisa diartikan pula sebagai medan rekonsiliasi diri kita di satu sisi dengan alam semesta di sisi lainnya.
Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi kalian bahwa profesi yang selama ini kita tuduh sebagai profesi yang kurang baik ternyata punya peran luar biasa untuk penjagaan alam semesta dan lingkungan kita. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.